kita akan melihat bagaimana layout dari simulator PWR atau PC-Tran ya. Setelah kita menjalankan programnya, kita akan sampai pada layar utama seperti ini, dan kita bisa melihat komponen-komponen yang ada di PWR ini ditampilkan secara sederhana pada layar tersebut ya. Perlu diketahui bahwa PWR ini mensimulasikan reaktor 2 loop ya, dengan daya 1800 MW thermal atau 600 MW elektrik ya. Jadi kita bisa melihat ada 2 steam generator ya di sini. Di sebelah kiri ini kita sebut sebagai steam generator A, karena ini kita sebut sebagai loop A ya. Kemudian yang loop B itu adalah di sini loop yang kedua ya, dan di sini kita punya kita melihat ada steam generator juga. Nah, mari kita lihat komponen-komponennya ya. Yang pertama kita lihat di bagian tengah ini adalah bejana tekan atau reaktor pressure vessel, di mana di dalamnya ada fuel assembly yang digambarkan dengan warna merah seperti ini ya. Kemudian di bagian atasnya kita melihat ada batang kendali yang digambarkan tergantung di atas ya, dan di sini kita melihat sebagian dari batang kendali itu ada yang dimasukkan ke dalam reaktor ya, dan sebagian yang lain berada di luar reaktor. Jadi ini posisinya 100% withdrawn atau 100% ditarik, tapi yang ini sebagian sekian persen itu dimasukkan ya. Nah, bejana reaktor ini terhubung dengan pipa hot leg ya, yang ini ya, terhubung dengan steam generator. Ini untuk yang bagian A ya, yang ini hot leg-nya menuju ke mana, ke steam generator ini. Kemudian keluar dari steam generator ini ini adalah cold leg untuk jalur A ya. Yang untuk jalur B juga demikian ya, atau untuk loop B juga demikian. Ini adalah hot leg-nya. Kemudian di sini kita jumpai ada cold leg. Nah, pada bagian cold leg kita menjumpai ada 2 buah pompa ya. Ini pompa pendingin ya, di reaktor coolant pump RCP ya, RCPA ya bagian yang A, dan RCPB ya yang di loop yang B. Oke. Kemudian kita lihat yang di sebelah kiri ya, ini ada pressurizer ya. Ini adalah komponen pressurizer. Kita bisa melihat ini bagian source line, ini terhubung dengan bagian hot leg. Kemudian pada pressurizer ini ada komponen heater, electric heater ya. Ini ada 2 jenis ya, P dan B. P ini menyatakan proporsional, heater proporsional. B ini menyatakan heater backup atau cadangan. Kemudian di bagian atas dari pressurizer itu ada spray atau untuk penyemprot air, yang mana spray ini terhubung dengan kita bisa melihat terhubung dengan jalur cold leg ya, seperti itu. Nah, kemudian di bagian atas ya, ini kita bisa melihat adanya relief valves ya, di mana relief valves ini akan terhubung dengan tangki ya, tangki yang akan
melepaskan tekanan dari pressurizer ya. Jadi ini akan menerima uap yang ada dari pressurizer. Ini yang kita sebut sebagai pressurizer relief tank ya, tangki pelepas tekanan pada pressurizer. Oke, ini komponen yang ada pada pressurizer dan yang terkait dengannya. Kemudian yang ini kita sudah sudah mengetahui ini adalah steam generator ya. Tadi jalur pendingin primernya ini terhubung masuk di sini, kemudian melewati pipa berbentuk U ya, U yang terbalik ya. Makanya ini steam generatornya kita sebut sebagai U-tube steam generator ya, dengan steam generator dengan tabung U ya, seperti itu. Nah, untuk pendingin sekundernya bagaimana? Pendingin sekunder itu akan masuk dari sini ya. Ini ada feed flow yang masuk, ini melewati valve ya, melewati katup ya. Katupnya ini yang kita sebut sebagai feed water control valve ya. Kemudian ini airnya itu akan masuk ke sini ya. Kalau aslinya dia akan bergerak ke bawah ya, melalui melalui downcomer, kemudian ke atas ya, melewati pipa. Selanjutnya dia akan bergerak ke atas, terjadi proses boiling ya, perubahan fase, kemudian bergerak ke atas. Di sini sudah berupa uap. Nah, kemudian keluar ke sini ya, menuju ke turbin ya. Nah, yang turbin ini kita melihatnya yang di sebelah kanan ya. Jadi ini A dengan B ini identik ya sebenarnya. Cuma untuk menggambarkannya ini dibuat lebih sederhana. Jadi kalau kita lihat yang jalur B di sini ya. Ini keluar dari dari turbin, keluar dari steam generator, kemudian akan masuk ke ke turbin. Ini melewati melewati valve. Nah, valve-nya ini yang kita sebut sebagai MSIV ya, main steam isolation valve. Oke. Nah, setelah melewati MSIV, jalur ini merupakan jalur yang akan menuju ke turbin ya. Jadi ini kita bisa melihat ada turbine control valve ya. Dan yang di sini ini adalah jalur untuk bypass ya. Jadi ini adalah turbin bypass valve atau TBV. Di bagian ini kita melihat turbin, kemudian keluaran dari turbin ini terhubung dengan kondenser. Oke, seperti itu. Nah, di bagian atas ya, sebelum kita lanjut ke sini, di bagian atas di sini ini ada valve juga ya. Ini valve-nya ini yang kita sebut sebagai ADV ya, atmospheric dump valves ya, atau main steam safety valves, itu kita disebut juga seperti itu, atau MSSV ya. Jadi kalau tekanan di sini, tekanan di fluida sekundernya ini terlalu tinggi ya, tekanan uapnya ya, berarti ini nanti akan dibuka valve ini seperti itu ya, untuk menurunkan tekanannya. Oke, sekarang kita kembali ke sini ya. Setelah kondenser, kita bisa melihat ini ada dua jalur gitu ya. Jalur yang pertama di sini ya, jalur yang kedua adalah yang ke sini ya. Nah, jalur yang pertama ini yang melewati melewati pompa kondensat ya. Nah, ini kita sebut sebagai kondensat pump. Oke. Kemudian setelah kondensat pump ini melewati feed water pump
ya. Ya tentunya kita tahu kalau aktualnya ini kan ada ekstraksi ya dari turbin, kemudian ada heater ya, feed water heater itu, tapi ini tidak ditunjukkan ya. Kelihatannya hanya serangkaian pompa aja ya, pompa apa namanya ini, pompa kondensat dan pompa feed water. Kemudian setelah keluar dari feed water pump ya, ini nanti akan apa namanya bergerak menuju kembali ke steam generator melalui feed water control valve. Begitu. Nah, yang jalur ini yang ke bawah ini adalah apa namanya feed water tambahan ya sebenarnya atau auxiliary feed water pump. Kalau ini yang utamanya, yang main feed water pump ya, yang ini auxiliary, ini tambahan. Nah, bedanya apa antara yang apa namanya yang ini dengan yang tambahan ya, yang yang sebentar. Oh, bedanya nanti dengan di sini ya. Yang jelas ini yang utama, ini yang tambahan. Nah, yang tambahannya itu ini juga ada apa namanya? Ada yang ini juga itu ya, maaf ya. Agak kurang tepat tadi ya. Jadi yang tambahan itu adalah yang bagian ini dengan bagian ini ya. Nah, bedanya adalah untuk yang ini, yang apa auxiliary feed water pump ini digerakkan oleh listrik atau oleh motor gitu ya. Motor itu kan penggeraknya listriknya. Jadi ini motor driven auxiliary feed water pump. Nah, yang ini kita bisa melihat ini terhubung dengan apa? Terhubung dengan turbin. Jadi ini penggeraknya adalah turbin ya, turbin driven auxiliary feed water pump ya. Kita melihat di sini jalurnya kan sama ya, terhubung. Kemudian ini apa namanya bergerak melewati valve ya. Ini valve-nya valve untuk yang auxiliary, kemudian tergabung dengan yang main feed water ya, dari sini ya, ini kemudian masuk ke sana ya. Kemudian tadi ini kan apa namanya pompa ini itu kan digerakkan oleh turbin. Nah, penggerak dari turbinnya dari mana? Nah, kita bisa melihat ini jalurnya ini. Ternyata penggeraknya itu adalah dari uap. Jadi uap tadi yang dialirkan menuju ke mana ini, ke turbin, itu sebagian itu diekstrak ya. Jadi porsinya kecil gitu ya, ini diekstrak ke sini untuk menggerakkan turbinnya ini. Nah, turbin ini tidak digunakan untuk apa memutar generator dan menghasilkan listrik, tapi porosnya itu terhubung dengan pompa ya, jadi untuk menggerakkan pompa. Oke, seperti itu. Apalagi ya yang di bagian sini kayaknya sudah ya, komponen-komponen yang di sini sudah. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang di sebelah kiri ya, ini ada HPIP CVC ya. Jadi ini HPIP ini adalah high pressure injection pump ya. Ini dua ini apa pompa injeksi pada tekanan tinggi. Ini nanti berfungsi kalau pada saat apa namanya kondisi darurat ya, kondisi kecelakaan ya. Ini apa namanya masuk ke dalam sistem ECCS ya, Emergency Core Cooling System ya, sistem pendinginan darurat teras ya. Kemudian yang ini yang kita sebut sebagai CVC pump ya, atau apa namanya bagian dari sistem CVCS ya, apa namanya control volume and chemical system ya. Nah, ini yang biasanya apa CVC pump ini biasa juga kita sebut sebagai charging pump ya, karena akan memasok apa namanya air untuk mempertahankan volume pendingin agar tetap konstan di dalam apa namanya di dalam sistem pendinginan ya. Kemudian di sini ada apa namanya ada valve di situ ya.
Nah, valve-nya ini kita sebut sebagai let down valve ya. Ini nanti apa namanya akan mengambil sebagian dari pendingin itu ya, untuk diproses ya. Proses apa? Nanti ada proses kimia air ya, misalnya untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan biar tidak korosif ya. Nanti kotorannya untuk logam itu nanti bisa korosif ya. Jadi airnya kemudian dimurnikan ya, seperti itu ya. Kemudian di bagian bawah ini ada boron 200 ppm ya. Ini menyatakan berapa konsentrasi boron terlarut yang ditambahkan pada ini ya, pada sistem pendingin ya. Kemudian bagian bawah ini adalah akumulator ya. Akumulator ini juga bagian dari ECCS ya. Kemudian di bagian bawah ini adalah informasi mengenai LPI ya. LPI ini adalah low pressure injection ya. Yang ini dua ini bagian dari ECCS. Kemudian ini ada SAM ya. SAM itu yang ini ya. SAM itu akan menampung air kalau ada katakanlah kondisi kecelakaan, kemudian air pendingin primernya itu spill out ya, bocor kemudian keluar dari sistem pendingin, itu kan berarti nanti akan terkumpul di bagian pengungkung. Nah, itu nanti akan dikumpulkan ke dalam sump ya. Nah, kemudian ada di sini ada bagian dari RHR ya, residual heat removal ya. Ini dinyatakan juga dengan SDC ya, shutdown cooling system ya. Ini heat exchanger yang akan mengambil kalor yang ada pada pendingin yang berasal dari kalor peluruhan ya. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada RB spray. Ini RB itu singkatan dari reaktor building ya. Jadi ini reaktor building spray. Jadi yang akan menyemprot pendingin atau air ke dalam bangunan reaktor agar tekanan di situ turun, tekanan di dalam reaktor itu menjadi lebih rendah. Ini ada dua pompa ya, pompa RB spray pump ya, yang akan tadi menyemprot air. Airnya ngambilnya dari mana? Biasanya dari sini ya, dari SAM dan juga nanti dari ini RWST ya, recirculation water storage tank ya. Kemudian ini bentuk heat exchanger ini juga yang prosesnya akan menukarkan kalor yang dihasilkan dari spray reaktor building. Nah, berikutnya yang ini ada blok untuk CFC leak ya. CFC ini untuk kontrol terhadap kondisi dari containment ya. Yang bagian atas ini adalah kita sebut sebagai containment cooling fans ya. Jadi fans kipas ya, kipas untuk pendinginan pengungkung ya. Kemudian yang bawahnya ini yang kita sebut sebagai containment vent valve ya. Jadi untuk untuk venting ya. Venting itu berarti nanti
sebagian gas yang ada pada containment itu akan dilepas ya keluar dari containment ya, seperti itu. Nah kemudian ini menyatakan blok terkait dengan gedung reaktor ya, RX building. Kemudian di sini informasi mengenai reaktornya itu sendiri, daya reaktor. Kemudian yang di sini adalah RPS ya, Reactor Protection System, dan juga power supply. Oke, ya. Jadi ini blok-blok. Oh, yang sini belum saya anukan ya. Yang di sini adalah blok terkait dengan informasi turbin ya. Kemudian di sini blok informasi tentang steam generator. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini gambaran secara generalnya seperti itu. Nah sekarang kita lihat di sini ada angka-angka ya, ada beberapa bagian yang menyatakan angka-angka. Kita bisa melihat misalnya di bagian ini loop B ya, ini ada B flow ya, berarti aliran di loop B ini adalah dalam kasus ini ya, ini adalah 15.265 ton per hour per jam ya. Kemudian suhu cold lag-nya ini adalah 282,3 derajat Celcius. Kemudian suhu hot lag ya, HL ya, ini sebesar 319,7 derajat Celcius ya. Ini dengan blok kalang B dengan kalang A ini sama ya, dan ini identik. Kemudian kita lihat yang di pressurizer ya, bagian ini di pressurizer kita bisa melihat ini ini ya informasinya dulu ya, ini steam flow ini 0, ini berarti artinya tidak ada uap yang mengalir melewati relief valves ya, yang menuju ke tangki. Di sini ini berarti 0 ya, data yang keluar. Kemudian bagian dari informasi pressurizer dinyatakan dengan ini ya. Ini tekanan di pressurizernya adalah 155 bar. Kemudian tekanan set point ini STPT ini adalah set point ini 155 bar set pointnya. Oke. Nah kemudian kita bisa melihat juga bawahnya ini adalah level ya, artinya ketinggian airnya ini 56,5% dan set point-nya juga 56,5%. Heater ini 0 kW, jadi ini kondisi tidak dioperasikan ya. Ini ada A dan M ini apa? Nah, A dan M ini adalah pengaturan ya, set point ininya itu mau diatur manual atau diatur sebagai otomatis. Oke. Ingat ya, waktu kita bahas tentang kontrol tekanan itu kan pengaturannya berdasarkan dengan tekanan dari pressurizer, makanya ada pressurizer, pressure control, dan juga ada pengaturan ketinggian, ada pressurizer level control ya. Oke, di sini ada set point untuk tekanan, ada set point untuk ketinggian ya, seperti itu. Nah kemudian kita menggunakan yang ini saja ya, yang sebelah kiri karena ini lebih lengkap ya untuk steam generator. Di sini ada informasi mengenai ketinggian ya, ketinggian dari dari steam generator ya, ini 50% ya. Kemudian tekanan dari pressurizernya ini adalah 55 bar, dan WR level ya, WR ini wide range ya. Wide range levelnya itu 11,8. Jadi untuk pengukuran ketinggian air ini ada yang kita sebut sebagai narrow range atau NR, ada yang kita sebut sebagai wide range atau WR. Nah itu tergantung dari letak sensornya ya. Jadi
dari atas ini ada sensor, kemudian di bagian bawahnya ada dua ya. Kalau tidak salah nanti di sekitar sini ini yang sensor untuk WR-nya, kemudian di bagian sini nanti sensor untuk NR-nya ya, narrow range-nya ya. Nanti informasi untuk kontrol itu berdasarkan informasi dari kedua sensor tersebut. Nah, yang ini yang WR levelnya ini nanti berarti menyatakan ketinggian yang diukur berdasarkan wide range ya, tingginya sampai berapa gitu. Nah, kemudian di sini kita melihat ada steam flow ya, berarti aliran uap yang mengalir lewat sini. Ini adalah 1773,2 ton per jam. Kemudian feed flow ini berarti feed water flow yang mengalir masuk menuju ke turbin ini ke steam generator ini adalah 1773,2 ton per jam ya. Jadi dalam kondisi yang steady ya, kondisi operasi normal steady itu mestinya ini feed water flow dengan steam flow ini mestinya sama ya. Kemudian kita melihat yang bagian masih di ini ya, masih di bagian ini dulu ya. Ini masih terkait dengan steam generator ya. Di sini steam generator kita bisa melihat set point ya. Set point untuk tekanannya ya, ini sebesar 55 bar. Kemudian set point untuk T average ya, itu 301 derajat Celcius. Ingat ya pembahasan kita di perkuliahan ya, T average itu merupakan nilai rata-rata antara T hot leg dengan T cold leg ya. Jadi kita jumlahkan kemudian kita bagi dua, kita akan mendapatkan T average. Nah, yang di sini ini nanti menyatakan karena ini merupakan set point, berarti ini nanti merupakan T referensinya ya, atau T ref ya, yang kita tuliskan di perkuliahan itu kita sebut sebagai T ref, itu referensi. Nah, kalau set pointnya ini dinyatakan dengan A, nah berarti nanti T referensi di sini itu sudah diprogram gitu kan, sebagai fungsi dari apa? Sebagai fungsi dari daya gitu kan, yang mulai dari bentuknya linear itu kan, linear naik mulai dari daya hot zero power sampai dengan 100% daya nominal. Nah, itu nanti sesuai dengan sesuai dengan daya yang diinginkan, maka T referensinya ini atau T average set point-nya ini akan berubah menyesuaikan itu ya. Nah, nanti yang aktualnya itu adalah yang terdeteksi di sini kan, suhu cold leg-nya berapa, suhu hot leg-nya berapa. Nah, kalau terjadi selisih antara T average yang dihitung di sini dengan yang dihitung di di T reference, nah itu nanti akan akan menentukan seberapa besarnya laju perubahan feed water yang ada di sini ya. Kemudian yang di bagian bawah ini juga ada ya set point untuk level atau ketinggian air, baik itu di steam generator A maupun di steam generator B ya. Ini masing-masing set point-nya adalah 50% semua, dan kita lihat kok aktualnya ini juga pas 50%, 50%. Jadi dalam kondisi steady ini sudah tidak ada perubahan antara set point dengan nilai terukur. Kemudian di bagian turbin kita bisa melihat di sini ada power demand ini 100% ya, berarti ini reaktornya dioperasikan pada daya 100%. Kemudian rate demandnya ini 0% per menit ya, karena tidak ada permintaan perubahan tingkat daya ya. Kalau ada berarti bisa kita set mungkin sekian persen per menit, misalnya 10% per menit, berarti penurunan dayanya ini adalah 10% ya. Misalnya kita menurunkan dari 100% menuju ke 80% ya, berarti kan penurunan 20%. Nah, kemudian kalau rate-nya ini kita nyatakan misalnya 10% per menit, berarti kan penurunannya berjalan selama 2 menit gitu kan. Oke, ini ada A dan M, ini kembali lagi ini kita bisa tentukan ya.
apakah ini power demandnya atau rate demandnya ini kita atur secara otomatis atau secara manual ya. Nah ini kalau misalnya ini kita mau mengubah ya power demandnya ini nanti kita lakukan dengan cara manual ya, berarti ini kita mengoperasikan reaktornya dalam bentuk turbin leading ya, karena daya di turbinnya ini berubah. Nah nanti yang daya di reaktornya ini yang akan mengikuti ya, seperti itu. Kemudian jadi kita ngaturnya di sini ya, kalau turbin leading ya, ngatur kendalinya nanti di sini. Kemudian ini turbin speed ya, putaran putaran rotor dari turbin ini 1800 rpm ya. Kemudian sinkronisasi generator ya, generator sync ini 360 derajat, dan daya listrik yang dibangkitkan ini ya, generator load ini daya listrik yang dibangkitkan itu adalah 600 megawatt elektrik ya, seperti yang saya sebutkan tadi ya, daya reaktornya. Kalau daya termalnya kan 1800 megawatt. Kemudian kalian bisa melihat ya, yang lain juga kira-kira serupa ya. Ini kalau ada flow ini berarti alirannya ya, satuannya ton per hour dan seterusnya ya. Kemudian kita lihat yang ini, coba yang reaktor core ini agak berbeda ya. Nah ya, di reaktor core di sebelah sini ini ada informasi mengenai posisi batang kendali ya, ini ada 98%. Berarti kan ada sebagian yang masuk gitu ya. Kalau 100% ini berarti semuanya terangkat, kalau 98% berarti sebagian ada yang masuk ya. Jadi semakin kecil persentasenya berarti semakin rendah posisi dari batang kendali. Yang perlu diingat di sini ya, kalian tentunya ingat bahwa jumlah batang kendali di PWR itu banyak dan dikelompokkan ke dalam beberapa bank ya, ada bank A, bank B, bank C, bank D. Kemudian juga ada batang kendali yang bersifat untuk mematikan reaktor ya, shutdown control rod ya, itu juga ada SA, SB, SC, SD ya. Nah, dan batang kendali tersebut digerakkan berdasarkan banknya ya, bank D misalnya turun sekian persen ya, maka semua batang kendali yang masuk ke dalam bagian dari bank D akan bergerak secara bersama-sama. Nah ini karena simulatornya ini disederhanakan ya dari aktualnya ya, maka kita tidak melihat ini yang turun ini yang bank mana gitu kan. Di sini pokoknya dilihat ada batang kendali turun posisinya atau naik posisinya ya, sampai dengan ketinggian sekian persen ya. Jadi ini ya sudah disederhanakan ya, kira-kira seperti itu. Nah kemudian di sini ada informasi mengenai reaktivitas ya, berapa persen dalam delta K per K ya, saya yakin sudah paham ini ya. Nah kemudian yang di sebelah kanan ini adalah untuk nilai untuk pengaturannya ya, rod demandnya itu kita ingin mengatur kenaikan atau penurunan batang kendalinya sampai berapa persen. Kemudian rod speed, kecepatannya ini berapa persen per menit ya. Jadi kalau kita mengubah parameter di sini untuk mengendalikan reaktor, berarti kita berada dalam mode reaktor leading. Nah, jadi daya reaktornya ini kita ubah berdasarkan ini, baru setelah itu nanti turbin nah turbin ini ya, turbin itu akan mengikuti gitu ya. Nah ini dayanya 100% ya, ini daya thermal yang dihasilkan 1800 megawatt thermal, ini cacahannya ya, count per second ya. Kemudian ini T average ya, ini nilai rata-rata ya antara TCL dengan THL. Kemudian ini voids ini berarti adanya gelembung-gelembung yang muncul ya. Kalau dalam kondisi ini void tentunya kan harusnya tidak ada ya,
jadi mestinya 0% ya. Kalaupun ada, itu adalah void yang bersifat lokal, karena ada nuclear boiling, mungkin kecil-kecil ya, di beberapa posisi, tapi itu tidak signifikan ya. Ini berikutnya di sini, atau bawah dulu aja, ini masih thermalnya soalnya ya. Ini suhu claddingnya diketahui ini adalah 545 derajat Celcius ya. Ini suhu kelongsong maksimal ya. Ini nanti penting diketahui untuk apa? Untuk menentukan apakah terjadi kondisi yang tidak diinginkan atau tidak ya. Kalau dalam keadaan transient, kita harus memastikan suhu cladding atau suhu kelongsong maksimal itu harus di bawah batas yang sudah ditentukan oleh badan regulasi ya. Seperti itu. Kemudian ini juga suhu rata-rata bahan bakar ya. Ini dinyatakan di sini. Kemudian informasi yang ini terkait dengan kinetika reaktor ya. Ini ada SUR, SUR kita bacanya SUR ya, Inggris bacanya SUR ya. Ini adalah startup rate, laju startup. Nah, ingat lagi di pembahasan kita di kinetika reaktor ya. SUR ini satuannya ini di sini adalah 52,1 dpm. Ini dekade ya, D itu dekade per menit ya. Satu dekade itu berarti sama saja dengan kenaikan sebesar 10 kali. Sekian dekade per menit. Kemudian di sini ada periode, ini periode reaktor ya. Periode reaktornya ini sebesar 0,5 second ya. Angka yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian yang di sini ini ada reaktor protection system. Ini ada reaktor, ada turbin ya. Ini nanti menyatakan apakah terjadi trip reaktor atau tidak ya. Reaktor trip itu berarti reaktornya padam. Nah, jadi sistem proteksi itu akan memadamkan reaktor. Itu yang kita sebut sebagai reaktor trip. Kalau reaktornya trip, ini di sini akan menyala. Ini kalau bagian ini menyala, ini berarti terjadi kondisi turbin trip. Artinya apa? Artinya yang ini turbinnya itu tidak dianukan, tidak akan dimatikan, intinya seperti itu. Tapi matinya itu kan tidak bisa langsung mati bluk gitu kan, nggak bisa ya. Ingat ya, ini kan turbin itu berputar ya dengan rotasi sebesar 1800 rpm ya. Dan tentunya di sini ada ada inersia dari turbin itu untuk sampai benar-benar berhenti. Jadi ketika ini ada sinyal turbinnya ini menyala ya, berarti ini di trip ya, turbinnya kan harus berhenti. Tapi ini ada kondisi coast down ya. Semakin lama putarannya itu akan semakin semakin rendah ya, putaran semakin rendah, sehingga ininya gerakannya semakin pelan, intinya kan seperti itu ya. Nah, jadi ini koneksi antara turbin dengan generator dengan ini tidak lagi sinkron ya, jadi tidak lagi terhubung dengan grid ya, diputus. Kemudian ininya turbin control valve-nya ini nanti akan nutup gitu ya. Turbin bypass valve-nya itu nanti akan terbuka ya. Nah, karena ini tertutup, ini kan berarti tidak ada uap yang akan menggerakkan turbin. Jadi dia kemudian akan akan berhenti gitu kan, karena penggeraknya tidak ada. Jadi makin lama akan berhenti ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai turbin coast down ya, ketika terjadi turbin trip. Nah, kemudian ini ada offside ya. Side pakai T bukan side pakai D ya, offside. AC artinya ini reaktor atau plantnya ini dipasok oleh daya listrik dari luar ya. Kemudian ini ada IC bus A, ini yang terkait dengan jalur kelistrikannya ya. Ini ada dua, bus A dan bus B ya.
Nah, kemudian yang di sini ini menunjukkan apa namanya penyebab dari ininya, penyebab dari apa tripnya ya. Di sini ada low, ada high ya, berarti ini low ini kan kondisi yang rendah, high ini kondisi yang tinggi ya. Misalnya di sini ada RXP ya, ini berarti reaktor, RX ini reaktor ya, reaktor pressure ya, berarti tekanan reaktornya ini mungkin rendah gitu. Mungkin flow-nya ya, flow-nya rendah atau flow-nya tinggi ya. Ini SGL, ini steam generator level. Kemudian yang ini PZL, ini pressurizer level ya, ini tadi RXP sama ini OTDT. Ini OTDT itu adalah selisih tekanan ya, jadi ini delta T ya. Nah, OT ini adalah over temperature ya. Kok tekanan sih, suhu ya, DT ya, delta T ya. Jadi over temperature delta temperature, over temperature DT, biasanya bunyinya seperti itu sih ya. Ini kalau apa namanya selisih suhu dari ininya apa hot lag cold lagnya itu tidak sinkron gitu. Ini nanti akan menyebabkan trip dari reaktor ya. Nah, ini penyebabnya nanti adalah apakah itu over temperature ya atau over pressure, karena tekanannya tinggi terus nanti delta temperaturnya ini menyebabkan perbedaan yang tinggi juga ya. Nah, jadi ini kita bisa melihat penyebab dari tripnya itu seperti apa. Nah, kemudian di sini informasi mengenai ECCS ya. Ini ada LL, ini low, ada low, ada high. Jadi ini informasi yang menyebabkan ECCS itu akan diaktifkan. Apakah RXP-nya ini tekanan reaktornya itu LL, itu low artinya sangat rendah, atau cuma low aja ya. Kemudian bagaimana tekanan pressurizer level pressurizernya mungkin low, atau steam generator pressure-nya itu low ya. Atau reaktor building-nya itu tekanan dari reaktor building-nya itu tinggi, atau steam flow-nya itu yang tinggi. Nah, jadi ini nanti yang akan menyebabkan ECCS itu akan berfungsi ya, seperti itu. Nah, kemudian mungkin satu hal lagi yang perlu kita perhatikan di sini adalah informasi tentang warna ya. Jadi di sini ada warna yang merah, misalnya pompa. Ini berarti ini aktif ya, artinya pompanya ini sedang sedang beroperasi ya. Ini kita bisa melihat, kita klik di sini ya. Nah, ini kita klik kiri, ini kita akan mengubah keadaan dari pompa yang tadinya merah menjadi putih. Nah, kalau putih seperti ini berarti ini pompanya tidak beroperasi ya, pompanya mati ya, seperti itu. Kemudian yang di sini di pressurizer kita melihat ini P, ini heater P, heater proporsionalnya ini merah, ini berarti menyala. Yang B ini yang backup, ini warnanya hijau, artinya heater backupnya ini tidak berfungsi ya. Valve ya, valve yang ini merah ya, merah ini berarti terbuka ya, on itu ya maksudnya, ini terbuka. Tapi kalau putih ini berarti tertutup ya. Jadi kita bisa melihat di sini ini jalur untuk jalur untuk main feed water flow dan auxiliary feed water flow ini terbuka ya. Kita bisa menutup, misalnya yang bawah ini mau kita tutup ya, kita klik di sini. Ini berarti kita tutup seperti itu ya. Nah, tapi yang ini jalur untuk menggerakkan uap yang akan menggerakkan turbin ini valve-nya tertutup ini ya, jadi tidak ada yang mengalir ke sini ya. Jadi berarti kan pompanya ini tidak beroperasi. Kemudian yang kita lihat di sini yang di jalur kondensat
maaf apa ini feed water ya, auxiliary feed water pump yang motor driven ini pompanya tidak bergerak, tidak beroperasi. Jadi meskipun kalau kita lihat ini valve-nya ini terbuka, tapi sebenarnya tidak ada aliran yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini ini kontrol turbin control valve-nya ini terbuka, turbin bypass valve-nya ini tertutup. Itu ya. Nah, oke, saya kira ini gambaran secara umum apa yang bisa kita lihat dari layar utama ya. Nah, kemudian apalagi ya. Oke, nanti kita akan dari sini aja dulu, kita stop untuk yang bagian ini, nanti kita akan lanjutkan untuk yang running ya.